Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Deputri dengan nomor NPM 202214500094. Definisi multikulturalisme adalah ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikultural sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural yang mencakup keberagaman tradisional dan keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur. Bagian dari keberagaman tradisional adalah suku, ras, dan agama. Sedangkan keberagaman bentuk-bentuk kehidupan adalah segala hal yang berkaitan dan bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat di luar keberagaman tradisional. Multikulturalisme menjadi pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, kemajemukaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dapat dikatakan masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas dan budaya dengan segala kelebihannya. Selanjutnya, jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain. Yang kedua, multikulturalisme akomodatif, masyarakat yang memiliki kultural dominan dan membuat penyesuaian bagai kebutuhan kultur kaum minoritaris. Yang ketiga, ada multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan yang menginginkan kehidupan otonom yang secara kolektif bisa diterima. Pengertian dari pluralitas yaitu dikutip dari buku Handbook Ekonomi Politik karya Robert N. Goldin. Pluralitas merujuk pada keadaan adanya keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti agama, budaya, etnis, bahasa, dan pandangan politik. Fenomena ini adalah hasil dari perkembangan globalisasi, migrasi, serta interaksi antar kelompok yang semakin meningkat. Pluralitas mendorong masyarakat untuk berinteraksi dengan individu atau kelompok lain yang memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda. Meskipun pluralitas dapat memperkaya pemahaman dan perspektif masyarakat, namun juga membawa sejumlah dampak yang perlu dikelola dengan bijak. Bentuk-bentuk pluralitas yaitu Indonesia sebagai negara dengan keberagaman luar biasa, menunjuk banyak perbedaan yang mencolok dalam pluralitasnya. Di antara perbedaan-perbedaan ini, beberapa hal menonjol yang dimiliki Indonesia adalah yang pertama, perbedaan agama. Di Indonesia, perbedaan agama sangatlah beragam. 5 agama diakui secara resmi dan warga negara memiliki kebebasan memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing. Yang kedua, perbedaan budaya. Pluralitas budaya Indonesia sangat mencolok. Setiap daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Setiap kebudayaan ini memiliki pesan filosofi yang diwariskan oleh nenek moyang. Tidak hanya di Pulau Jawa, Indonesia memiliki pulau-pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan yang juga memiliki kebudayaan yang kaya unik. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Pengertian pluralitas juga mencakup perbedaan suku bangsa. Data sensus BPS tahun 2010 menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Suku Jawa menjadi yang terbesar mencapai 41% dari total populasi. Selanjutnya ada dampak pluralitas. Tidak sedikit dampak dari pluralitas, beberapa di antaranya. Yang pertama, ketegangan antar kelompok. Jika pluralitas tidak dikelola dengan baik, masyarakat bisa mengalami ketegangan antar kelompok akibat perbedaan keyakinan, nilai, atau tujuan politik. Yang kedua, kurangnya pemahaman.
kurangnya pemahaman tentang budaya, agama, atau latar belakang lainnya dapat menyebabkan stereotip dan prasangka. Yang ketiga, identitas pribadi. Pluralitas bisa mempengaruhi identitas pribadi, terutama di kalangan individu yang merasa bingung dalam menentukan identitas mereka dalam konteks yang kompleks. Adapun cara menghadapi pluralitas, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi kondisi pluralitas, yakni yang pertama, meningkatkan edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran mengenai keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik sehingga masyarakat lebih mampu memahami dan menghargai perbedaan. Yang kedua, mengadakan dialog antar kelompok. Mendorong dialog terbuka dan konstruktif antar kelompok di mana individu bisa berbagi pengalaman dan pandangan mereka tanpa rasa takut atau prasangka. Yang ketiga, menerapkan kebijakan inklusif. Pemerintahan dan institusi harus menciptakan kebijakan yang mendukung inklusivitas dan perlindungan hak semua individu tanpa memandang latar belakang mereka. Yang terakhir, ada senantiasa bekerja sama dengan kolaborasi. Mendorong kerjasama dan kolaborasi antar kelompok dapat memperkuat ikatan sosial dan ekonomi serta meminimalkan konflik. Selanjutnya yaitu keberagaman budaya. Kebudayaan di Indonesia berasal dari kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah sendiri terbentuk dari adat istiadat suku bangsa yang terbesar di seluruh Nusantara. Keberagaman budaya di Indonesia dapat dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, senjata tradisional, bahasa daerah, seni pertunjukan atau teater rakyat, upacara adat, alat musik, dan lagu daerah. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah tempat diselenggarakannya upacara adat. Rumah adat di Indonesia mencerminkan pola kehidupan masyarakatnya. Rumah adat berfungsi sebagai tempat berlindung, pertemuan, dan tempat beristirahat bersama keluarga. Rumah adat juga mencerminkan tinggi rendahnya status sosial masyarakat. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional di Indonesia merupakan bagian dari ciri khas budaya daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai corak dan gaya busana yang khas. Pakaian adat tidak hanya sebagai pelindung tubuh tetapi juga sebagai lambang status sosial di masyarakat. Secara umum, pakaian adat bisa dipakai dalam upacara tradisional, perkawinan, atau acara-acara keluarga. Yang ketiga, tarian adat. Tarian adat merupakan kesenian daerah yang paling sering ditampilkan dalam pertunjukan. Tarian adat biasanya ditampilkan untuk menyambut acara perkawinan, acara hiburan, dan upacara adat daerah. Tarian adat dapat dimainkan secara sendiri maupun berkelompok. Berbagai perlengkapan tarian dipakai dalam tarian sesuai dengan tujuan dan tema tarian. Pakaian atau busana setiap penari mencerminkan kekayaan budayanya daerah. Selanjutnya ada senjata tradisional. Senjata tradisional adalah senjata yang mempunyai ciri khas tertentu yang menjadi lambang budaya suatu daerah. Senjata tradisional biasanya hanya dibuat oleh suku bangsa penggunaan senjata tersebut. Senjata tradisional mempunyai banyak kegunaan. Beberapa kegunaan senjata tradisional antara lain: yang pertama, untuk berperang pada masa lalu. Yang kedua, untuk menunjukkan derajat atau wibawa seseorang. Yang ketiga, untuk membela diri dari serangan musuh atau binatang buas. Yang terakhir, alat keperluan sehari-hari seperti berburu atau memotong kayu. Bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu bentuk keanekaragaman budaya. Bahasa daerah seperti hal bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi. Bahasa daerah biasanya hanya digunakan oleh penduduk yang berasal dari suku yang sama atau orang yang mengerti bahasa tersebut. Adapun seni pertunjukan atau teater. Seni pertunjukan atau teater rakyat merupakan kesenian khas daerah. Kesenian ini tumbuh dari masyarakat setempat secara turun-temurun. Alat musik dan bahasa yang digunakan dalam pertunjukan biasanya berasal dari daerah setempat. Beberapa seni pertunjukan atau teater rakyat diantaranya wayang kulit, wayang golek, rudat, serandul, randai, lenong, lundruk. Yang terakhir
ada upacara adat. Upacara adat adalah upacara yang berhubungan dengan adat masyarakat. Kegiatan ini berkaitan erat dengan adat istiadat suku tertentu. Telah dijelaskan bahwa adat istiadat adalah tata kelakuan yang dikekal dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Upacara adat di beberapa daerah dilakukan dengan cara sederhana maupun secara meriah. Masyarakat yang mampu akan melakukan secara meriah dan besar-besaran. Misalnya, upacara ngaben di Bali, masyarakat yang mampu akan melakukan secara besar-besaran. Namun bagi masyarakat yang kurang mampu akan melakukan secara sederhana. Selanjutnya yaitu dampak penyalahgunaan iptek. Iptek dapat menjadikan kehidupan menjadi lebih mudah. Tak hanya dalam melakukan aktivitas, iptek pun juga memudahkan dalam mendapatkan informasi. Selain itu, kemajuan iptek juga membuat komunikasi lebih mudah dilakukan karena dapat tanpa melalui tatap muka atau bertemu langsung. Akan tetapi, kemajuan iptek memiliki dampak negatif dengan munculnya berbagai permasalahan. Kurangnya pengawasan dan kesadaran dalam menggunakan teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya masalah tersebut. Adapun beberapa dampak negatif penyalahgunaan iptek. Beberapa dampak negatif akibat penyalahgunaan iptek yaitu yang pertama, bidang informatika dengan semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui internet, maka kejahatan pun semakin banyak terjadi, misalnya pembobolan bank, penyebaran hoaks, dan lain-lain. Yang kedua, bidang industri dengan kemajuan dalam bidang genetika dan biologi reproduksi, maka penyalahgunaan cloning atau rekayasa genetika yang melanggar kodrat semakin mungkin dilakukan. Yang ketiga, bidang ekonomi kompetisi yang ketat dalam era globalisasi membuat pengangguran bagai tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan terus bertambah. Yang keempat, bidang sosial budaya. Terjadinya kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar, serta pola interaksi antar manusia yang berusaha menjadi lebih tertutup dan individualis. Yang terakhir, bidang lingkungan. Terjadi kerusakan lingkungan, misalnya akibat nuklir populasi, yaitu udara, air, tanah, dan suara. Efek rumah kaca yang dapat berdampak pada gangguan kesehatan. Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.